Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bapak. Bagi Bapak. Pak, Oke, ya terima kasih sudah hadir. Saya izin matikan kamera ya, biar soalnya jaringannya kurang bagus. Oke, hari ini kita di materi terakhir, yaitu materinya adalah tree atau pohon ya. Nah, Recording in progress. oke, kita akan membahas soal struktur data tree atau pohon pada struktur data. Jadi bagaimana cara dia menyimpan, bentar ya, mana sih ini? Eh, Bagaimana teknik penyimpanan tree pada struktur data. Sebelumnya kan kita sudah membahas soal array, di mana array itu penyimpanannya dia secara berdampingan ya. Jadi bersusun di sebelahnya seperti itu, yang mana array memiliki indeks atau alamat, eh, sehingga kita kalau mau mengaksesnya kita bisa menggunakan alamat dari indeks array tersebut. Dan array cocok untuk penyimpanan yang sifatnya atau aplikasinya adalah aplikasi yang butuh kecepatan gitu. Kita bisa menggunakan array. Lalu kemarin ada data link list, yang mana dia membuat node, ya lalu setiap node dihubungkan dengan link. Jadi dia letaknya tidak bersebelahan seperti array, namun dia tetap bisa diakses karena setiap node memiliki alamat untuk node berikutnya. Dan penggunaannya seperti kita membuat playlist pada misalnya Spotify kah, Apple Music, atau contoh lainnya seperti kita melakukan Ctrl Z atau undo dan juga redo. Nah, kali ini kita akan melihat proses penyimpanan data menggunakan struktur tree atau pohon. Kita lihat dulu sejenak pengertian dari tree. Jadi tree merupakan bentuk struktur data yang membentuk hierarki melalui hubungan antar simpul. Jadi dia ada node, namanya node. Kemarin juga kan ada node ya pada link list, tetapi nanti kita lihat bentuknya berbeda. Simpul node yang terhubung oleh jalur atau edge. Nah, setiap node ini dia terhubung sama jalur atau yang biasa disebut dengan edge. Dimulai dari simpul utama yang disebut dengan root. Nah, nanti kita lihat simpul utama atau yang kelasnya paling atas dia disebut dengan root atau akar ya. Jadi dia yang paling atas gitu. Lalu setiap node memiliki satu atau lebih node turunan atau child. Jadi nanti setiap node bisa memiliki satu atau dua turunan yang biasa disebut dengan child atau anak. Sedangkan node yang tidak memiliki turunan disebut dengan daun atau leaf. Nah, karena sifatnya yang tidak memiliki urutan atau linear tetap, dalam artian seperti array begitu, dia urutannya tidak tetap. Tree memungkinkan representasi data yang lebih fleksibel dan cocok untuk berbagai aplikasi kompleks seperti struktur di directory system file, compiler, dan juga pohon keputusan dalam AI. Oke, next. Kenapa mengapa menggunakan struktur data tree? Jadi struktur data tree menawarkan beberapa keunggulan. Jadi di antaranya adalah efisiensi pencapaian dan penyisipan data, terutama pada jenis tree yang contohnya adalah BST atau Binary Search Tree, yang memungkinkan pencarian dalam waktu logaritmik. Lalu dia representasi relasi hierarki. Kalau kalian dengar kata hierarki berarti kalian bayangkan sebuah bagan gitu, hierarki yang alami seperti struktur organisasi, directory file, dan klasifikasi data. Lalu fleksibilitas transversal, ya, yang mana memungkinkan data diproses dalam berbagai urutan tergantung dengan kebutuhan. Jadi nanti kita bisa mengakses dengan beberapa metode transversal atau pencarian data pada tree, yang mana urutannya itu bisa berbeda begitu tergantung dengan kebutuhan. Oke, nah di sini ada istilah-istilah. Sebenarnya istilah tadi sudah kita lihat pada pengertian tree tadi ya. Pertama ada root. Nanti setelah ini ada gambarnya biar lebih
jelas lagi ya. Pertama ada root. Root ini adalah node yang paling atas dalam tree. Jadi kalau tree ini kan pohon ya, atau pohon dia memiliki base base dasarnya adalah akar ya, yang bisa membentuk sebuah pohon bisa berdiri misalnya ya. Nah, root ini jadi kalau digambar nanti dia terbalik. Kalau root atau akar pohon kan paling bawah ya. Ini nanti dia posisinya di atas gitu. Jadi kayak pohon terbalik. Lalu ada parent dan juga child yang mana node yang memiliki koneksi ke node lain disebut induk atau parent. Lalu sedangkan node yang berada di bawahnya dinamakan child. Jadi nanti ada orang tua, anak, ya nanti kalau setelah ini kita lihat gambarnya lebih jelas ya. Lalu ada leaf. Leaf ini node yang tidak memiliki anak. Jadi di node leaf dia nggak punya lagi turunan di bawahnya. Lalu ada edge. Edge adalah garis penghubung antar dua node. Jadi node satu dan node satunya lagi terhubung, itu garisnya namanya adalah edge. Lalu ada path. Path adalah jalur suatu node ke node lainnya melalui edge. Tadi kan ada edge. Edge ada penghubung atau ada jalan. Kalau path berarti dia jalurnya begitu. Height panjang maksimum dari root ke leaf, lalu deep jarak dari root ke node, dan yang terakhir adalah subtree, pohon kecil yang merupakan bagian dari tree utama. Nah, sekarang kita akan melihat bentuk dari si tree tadi. Nah, ini adalah bentuk dari tree kan. Tadi dijelaskan pertama ada root, jadi dia adalah node yang paling atas. Nah, di situ nilainya adalah A, contoh ya. Dia adalah, jadi yang lingkaran bulat-bulat ini semuanya adalah node ya. Ini node, ada node A, node B, node C, node D, node E, node F, node G, dan juga node H. Nah, kalau kemarin kan node pada data link, ya link dia node-nya isinya ada dua toh, ada nilai dan juga alamat. Kalau ini node cuma berisi nilai, yang mana setiap node terhubung dengan edge. Jadi node yang satu dengan node yang lain terhubung dengan tadi dikatakan adalah dengan edge. Nah ini nih penghubungnya, ini edge nih. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 edge. Lalu ada tadi parent. Parent adalah orang tua. Nah, contoh di sini parent, B ini parent, C ini parent. Mana anaknya B? Ada D dan juga E. Mana anaknya C atau mana child dari C? Ya, ada F dan G. Jadi di sini ada parent, di sini ada child node. Lalu tadi dikatakan ada leaf node. Leaf node berarti node yang tidak memiliki child atau dia nggak memiliki turunan lagi di bawahnya. Jadi ya apa bahasanya ya dia nggak memiliki sambungan lagi di bawahnya, jadi dia dikatakan sebagai leaf atau down leaf node. Nah ini adalah penggambaran tadi yang istilah-istilah yang sudah saya jelaskan tadi. Ada root, ada edge, ada node parent, ada node child, dan juga ada leaf. Oke, sampai sini harusnya cukup jelas ya. eh ini apa nih? Nah, ini ya teknik traversal tree. Jadi teknik traversal tree atau penyeberangan, atau bagaimana cara si apa kita melihat data pada tree. Caranya bagaimana? Umumnya ada tiga. Pertama ada pre-order, ada in-order, ada post-order. Saya ulangi, ada tiga cara. Pertama ada pre-order, ada in-order, ada post-order. Pre-order, cara kerjanya adalah dia melihat root terlebih dahulu. Setelah rootnya dilihat, nilainya dilihat, dia akan lanjut pada left. Atau sebelah kiri, dia akan berjalan ke sebelah kiri dari root. Setelah itu sebelah kiri semua selesai, baru nanti dia akan berpindah ke sebelah kanan. Sedangkan kalau in order, dia akan mulai dari left terlebih dahulu. Jadi dia ambil yang bagian sebelah kiri. Sebelah kirinya habis, baru dia melihat nilai dari root. Nilai rootnya sudah selesai, lalu dia turun ke bagian sebelah kanan. Lalu yang terakhir ada post order. Post order ini dia ke sebelah kiri dulu, baru sebelah kanan, baru terakhir root. Jadi nilai yang terakhir dilihat adalah nilai rootnya. Oke, mungkin, nah ini contoh ya, ini contoh ya,
Bentar ya. Contoh seperti ini ya. Mana tadi tuh? Where's the share lagi? Ini share. Nah, di sini kita punya data yang tersaji atau tersimpan dengan menggunakan metode tree. Sekarang kita mau lihat itu bagaimana cara pencarian dengan menggunakan tiga traversal tadi. Ada pre-order, ada in order, dan juga ada post order. Nah, kita mulai dari yang pertama pre-order. Pre-order. Oke, pre-order dimulai dari root. Berarti nilai yang akan dicek terlebih dahulu adalah nilai root. Root itu nilainya adalah 1. Jadi pasti pre-order dimulai dari root 1. Setelah itu yang dilihat di mana? Ini disclaimer 1, 2, 3 nilainya ya. Jadi bukan urutannya, tapi nilainya. Kebetulan saya dibuat 1, 2, 3. Nanti kalau pada misalnya di sini kita ganti nama, di sini ada Amel, di sini ada Ica dan seterusnya ya. Jadi ini contoh aja, contoh nilainya kebetulan dia berurut 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Oke, saya kembali lagi pre-order. Langkah kerjanya adalah root. Dia akan mengecek root terlebih dahulu. Jadi otomatis yang pertama muncul adalah nilai dari root, yaitu nilainya adalah 1. Lalu berikutnya ini udah dicek, dia akan jalan ke left. Berarti nilai selanjutnya berapa di sini? Setelah root left, berarti nilainya berapa? Kira-kira menurut kalian? 2. Oke, 2. Oke, good. Setelah itu left di sini sudah nggak ada lagi kan sebelahnya, berarti dia masih di left lagi. Berarti yang mana? 4 atau 5? 5, Pak. Left, kiri. Kiri yang mana? 4 atau 5 kira-kira? 4, Bapak, 4, 4. Oke, 4. 4 Bapak, 4, Oke, 4. left. Oke, 4 ya. Oke, leftnya masih ada atau tidak? Tidak ada, Bapak. Di 4 sudah tidak ada, atau berarti dia ambil yang selesaikan di sini. Berarti dia ambil 5-nya. Oke. 5 dimasukkan. Oke, 4, 5, 2, 1 sudah selesai. Dia akan berpindah ke right atau sebelah kanan. Berarti nilai selanjutnya apa yang dia cek? Nilai 3, 6, atau 7? 3 Iya, Bapak. Ya, 3 oke. Bapak. Oke, setelah 3 berapa? 7, 7 Bapak. Bapak. Oke, ingat rumusnya root left right. Jadi dia harus left dulu baru right. 6 Bapak. 6 ya. Iya, 6 berarti 7. Jadi kan root ya, root habis left, habis baru ke kanan. Dia kembali sekarang ke kanan. Di sini pasti dia ambil 3 dulu, right. Lalu dia tetap root left right kan, root left right. Jadi tetap dia ngambil yang kiri dulu baru kanan. Kecuali kirinya udah nggak ada baru nanti dia pindah ke kanan. Jadi urutannya adalah 1, 2, 4, 5, 3, 6, 7. Oke, next kita coba in order. Oke, in order bagaimana? Dia ke kiri dulu, setelah kirinya habis, baru dia ke root. Setelah rootnya selesai, baru dia pindah ke kanan. Oke, berarti in order dimulai dari nilai berapa di sini? Nilai 4, Pak. Oke, 4 ya, 4 karena left kan. Nah, setelah 4 kemana dia? 2, Oke, 2. Setelah 2, 5, oke, 5. Setelah 5 5, Bapak. setelah 5, 1 Bapak. oke, 1 ya. Leftnya kan sudah habis tuh, berarti dia naik ke root. Nah, next, dia lihat nilai berapa lagi? 6 Bapak. Oke, 6 Bapak. good. Nah, kenapa 6? Karena tadi kan rumusnya adalah left, root, right. Jadi dia ambil left terlebih dahulu. Dan di sini yang paling left adalah yang 6. Setelah itu apa? 3 Setelah Bapak. 3, oke, terakhir 7. Oke, the last one, post order. Post order. Oke, post order dia left, right, root. Nah, kalau tadi kan left, root, right. Sekarang dia kiri, kanan, atas. Berarti dia mulai dari nilai berapa post order?
Post order mulai dari left. Berarti nilainya berapa post order? 4, Pak. Oke, good. 4. Setelah 4 dia ambil mana? 4. Setelah 4 dia ke 5 Bapak. Oke, 5. Kenapa, Kenapa Pak? 5? Karena left right ya. Kan left udah nggak ada di kelas ini ya. Jadi dia ke 5. Oke, setelah 5 dia kemana? 2 Bapak. Oke, good. 2. Setelah 2? 1 Bapak. 6 Bapak. 6 ya. 1 pasti Oh, terakhir ya. Oh, Karena 6. left right root. Jadi 1 itu pasti terakhir. Berarti dia pindah ke sebelahnya atau jadi yang ini udah habis, dia nggak ke atas tapi dia pindah ke sebelah kanan dan sebelah kanan yang paling kiri adalah si 6. Setelah 6, 7 Bapak. Ke-7, Bapak. 7 setelah 7. 3 Bapak. 3. 3 Bapak. Ya, oke berarti yang terakhir 1. Oke, bisa ya. Jadi ini adalah pencarian traversal pada tree atau pohon. Jadi cara dia misalnya kita mau pencariannya seperti apa? Kalau pre-order ya berarti nanti dia cara carinya adalah root left right. Tapi kalau in order berarti left root right. Sedangkan kalau kita maunya post order berarti left right root. Nah, ini adalah urutan pencariannya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, ini nanti ada banyak, kalau kalian masih kurang paham, ada banyak sekali contoh ya. Kalian bisa explore sendiri, tapi kurang lebih saya rasa ini harusnya cukup jelas ya. Bagaimana cara si tree dia mencari data atau melakukan proses traversal. Dan yang umumnya digunakan ada 3 yaitu pre-order, in order, dan juga post order. Oke, kita kembali ke mana nih? Ke PPT. Nah, next, ini contoh ya, contoh penggunaan aplikasi tree dalam dunia nyata. Struktur tree memiliki penerapan yang luas. Pertama ada sistem file, directory. Misalnya kita lihat ya, kita punya directory. Kalau di Windows kita bisa menggunakan Explore. Atau kalau di Mac kita bisa menggunakan Finder, di mana di dalamnya itu ada bentuk directory kan. Misalnya di file C, nanti kita klik di C, dia memiliki child lagi kan. Ada beberapa child, misalnya ada program, ada sum, dan seterusnya. Nanti di dalamnya juga ada child set yang lain. Lalu ada compiler. Compiler nih misalnya kalau kayak kalian belajar Alpro 1 itu kan masih menggunakan compiler ya. Lalu ada AI. AI digunakan dalam pembuatan decision tree untuk klasifikasi dan prediksi. Nah, nanti kalau kalian ngambil mata kuliah SPK atau sistem pendukung keputusan, nanti kalian lihat ada beberapa metode yang di dalamnya dia menggunakan tree ini. Karena pastinya kalau AI dia kan ada banyak decision ya, ada keputusan ya. Misalnya paling gampang nih yang contohnya kita bilang buat aplikasi untuk menentukan nilainya A, B, C, D, atau E misalnya kan. Misalnya nilai A itu kondisinya adalah nilai rata-ratanya lebih dari 90. Lalu yang B misalnya lebih dari 80 ya dan seterusnya. Nah, di situ kan nanti pada saat kita membuat decision, dia akan membuat pola seperti tree kan. Kalau kondisi pertama nggak memenuhi, maka dia akan berpindah pada kondisi kedua, kondisi ketiga, dan seterusnya. Dan pastinya dia lebih cocok menggunakan tree dibandingkan menggunakan array maupun linked list. Dan juga machine learning, nah ini sebenarnya sama aja ya, machine learning, AI, lalu database index, dan juga game development. Misalnya membuat logika permainan berbasis skenario atau pilihan. Misalnya kayak kalian main game yang contoh apa ya? Mungkin kalian pernah dengar Harvest Moon atau enggak Stardew Valley. Di dalamnya itu kan ada skenario kan, skenario ceritanya, lalu ada event-eventnya. Misalnya contoh apa ya? Nah, misalnya kalau kita main Harvest Moon, misalnya kita datang di bar jam 5 sore, nanti ada event di situ ketemu sama Karen misalnya. Nah, itu kan dia bisa membuat logikanya dengan menggunakan tree ya. Jadi if datangnya jam 5 di hari Jumat misalnya, nanti ada event-event apa dan seterusnya.
Oke, next keuntungan pertama dia efisiensi dalam pencarian dan penyisipan data, representasi alami, data bertingkat, lalu dapat digunakan dalam banyak skenario nyata, lalu keterbatasan, implementasi yang kompleks, terutama pada tree seimbang, lalu penggunaan memori bisa tinggi karena rekursi, pastinya karena dia penyimpanannya ya kalian bayangkan ya, kalian kalau di array kan rapi kan berjejer gitu, jadi bisa hemat memori banyak, tapi kalau ini disimpannya dalam bentuk tree, pastinya dia membutuhkan memori yang besar, lalu perlu penanganan khusus dan struktur khusus. Jadi ya memang dia lebih advance karena memang penggunaannya juga lebih advance seperti membuat apa algoritma AI ataupun machine learning. Oke, jadi kesimpulannya adalah struktur data tree merupakan bagian fundamental dalam pemrograman dan ilmu komputer. Kemampuannya merepresentasikan data hierarkis, mendukung operasi pencarian yang lebih efisien dan adaptif terhadap berbagai aplikasi dan menjadikannya tidak tergantikan dalam desain dan sistem modern. Jadi yang sekarang kita kan sudah sangat terbiasa dengan yang namanya AI kan, dan ya si AI itu dia mengimplementasikan model dari struktur data tree. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan soal materi tree. Oke, kalau nggak ada, oh ya saya absen dulu ya, bentar. Mana kotanya? Iya. Oke, saya sampai lupa nama mata kuliahnya. Struktur data, Allah Akbar. Oke, struktur data ini tree ya, struktur data, Oke, dengarkan namanya baik-baik ya, Asier. Oke, Renaldi. Oke, Mikhail Young. Sertia. Samuel Nusi. Hadir, Pak. Oke, Sertia. Hadir, Pak. ada. Oke, Samuel ada. Martin Luther. Boleh sakit ya. Hadir, Bapak. Hiskia. Hiskia tidak ada. Tetsuya. Bapak izin Asir Kapak hadir, Bapak. Asir Kapak hadir. Oke, Tetsuya. Hadir, Bapak. Rio. Rio tidak ada. Oke, Yeni. Oke, tidak ada. Tasya. Hadir, Pak. Desi. Hadir, Pak. Yelis. Yelis tidak ada. Serino. Serino tidak Hadir ada. Bapak. Oh, Serino ada ya. Oke, Dimas. Hadir Bapak. Hadir Bapak, hadir Bapak. Dimas hadir Bapak. Oke, Desera. Desera tidak ada. Oke, Mark Newton. Mark hadir Bapak, hadir. Oke, Israel. Israel tidak ada. Reza. Hadir Pak. Santo. Santo tidak ada. Elizabeth. Hadir, Bapak. Oke, Fani. Fani tidak ada. Alexandro. Hadir, Bapak. Muhammad Rafif. Hadir, Bapak. Markus. Markus tidak ada. Gesler. Dwi. Hadir. Renaldi.
Hadir Bapak. Oke, Muhammad Arya. Hadir Pak. Benedictus. Hadir Bapak. Adelbertus. Hadir Pak. Aldo. Aldo Hadir. tidak. Oh, Aldo ada. Oke, Hadir Bapak, hadir. Oke, Septrianto. Hadir Pak. Rafael. Hadir Bapak. Junika. Junika tidak ada. Nevon. Nevon tidak ada. Israel. Hadir Pak. Oke, Israel ada. Sylvester. Sylvester tidak ada. Benyamin. Oke, Benyamin. Benyamin Hadir. ada. Oke, Adrianova. Adrianova tidak ada. Elton. Hadir Elton. Bapak. Hadir. Oke, Adriano. Hadir Bapak. Damasus. Damasus tidak ada. Sarce. Sarce tidak ada. Hadir, Christian. Pak. Hadir, Pak. Oh, Christian Sarce. hadir Pak. Oke, Christian ada juga. Sar- Good. Sarja hadir, Pak. Oke, Febrian. Hadir Bapak. Oke. Virgilio. Virgilio tidak ada ya. Alexander. Alexander tidak ada suara. Julian. Hadir Bapak. Hadir. Siapa ini ya? Julian ya? Ini Julian ke Alexander tadi? Julian ya? Hadir Bapak. Apa? Siapa ini? Iya. Iya hadir. Siapa? Alexander Siapa? Bapak. Oke, Alexander. Sip. Julian. Julian tidak ada. Oke. Caleb. Caleb tidak ada. Keno. Hadir Bapak. Hadir Pak. Bapak, Yulian hadir Bapak. Caleb hadir Bapak. Oke, Julian, Caleb. Oke, next. Kos. Hadir Bapak. Queen. Hadir, Bapak. Rika. Hadir, Bapak. Julita. Hadir, Bapak. Kalila. Hadir, Bapak. Ersya. Hadir, Bapak. Muhammad Aditya. Hadir Pak. Maisita. Hadir, Bapak. Sartiani. Sartiani nggak ada ya? Hadir, Eh, Bapak. Sarjani hadir. Oke, Sartiani. Safira. Hadir, Bapak. Gloria. Hadir, Bapak. Roni. Roni nggak ada suara, nggak ada ya. Hadir Pak. Hadir Pak. Oke. Gandhi. Gandhi. Kayaknya tadi ada di ini saya lihat. Mana Gandhi nih? Hadir Squad. Bapak. Oke. Najwa. Raul. Hadir Bapak. Benaya. Benaya tidak ada. Rati. Rati nggak ada. Jeremy. Jeremy tidak ada. Raffi. Wih, nggak bisa habis nih. Hadir Pak. Oke, Rangga. Oke, Rangga nggak ada. Hadir Pak. Ivana. Hadir Pak. Oke, Rangga ada. Ivana. Hadir, Pak. Muhammad Ilham. Hadir Pak. Abraham. Hadir Pak. Martin. Hadir Pak. Nizar. Nizar nggak ada suara. Aurel. Hadir, Pak. Ferdina. Ferdina nggak ada. Farel.
Everdina hadir, Pak. Oke, Ferdina. Ada Farel? Nggak ada Gloria. Gloria tidak ada. Maria? Hadir, Ma- Pak. Oke, Maria ada. Natasha? Hadir, Pak. Prince? Hadir Pak. Oke. Bentar, mana nih? Di manakah dirimu berada? Oke. Oke, yang terakhir silakan kalian buka di website lalu di bab 6 tri. Di sini ada file prakteknya. Silakan kalian coba jalankan ya. Kalian tulis lalu kalian jalankan tree-nya. Jadi bagaimana pengimplementasian tree pada Python sudah ada di materi di bab 6 di portal saya. Silakan diakses. Lalu bisa dicoba untuk latihan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Izin Bapak bertanya nanti mengenai UAS-nya ini kita bagaimana Bapak? Oke, UAS-nya itu seperti yang tahun lalu bikin project ya. Projectnya biasanya saya bebaskan tetapi dengan beberapa konsep, misalnya mau menggunakan konsep array. Saya buat aplikasi antrean di Rumah Sakit Dian Harapan dengan konsep array. Ya, oke, bisa. Atau dengan konsep data link list bisa juga, atau dengan konsep tree. Jadi pada intinya saya minta kalian untuk membuat sebuah aplikasi atau program yang di dalamnya terkandung materi yang sudah kita pelajari. Tetapi nanti untuk lebih detailnya saya taruh informasi di grup seperti itu. Bagaimana? Siapa tadi? Kelas toh? Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, Izin Bapak, oke, Mark Newton, bagaimana? mungkin PPT yang tadi bisa dikirimkan dalam grup kah Bapak? Oh ya, nanti saya kirim juga. Yang kemarin saya lupa, saya sudah kirim. Ya, nanti saya kirim ya. Baik Bapak, terima kasih Oke, Bapak. sama-sama, Mark. Yang lain masih ada? Halo, Iya, Desera, bagaimana, Desera? Pak. Yo, Ini kedua di ini absen, Bapak. kenapa? Putus-putus. Pas Bapak absen, saya punya. Oh, Desera. Iya, nanti saya tambahkan Desera ya. Sip. Oke. Iya, baik Bapak, terima kasih. Oke, sama-sama. Masih ada lagi? Oh, sudah tidak ada. Kalau tidak ada untuk hari ini cukup ya. Silakan kalian coba latihannya untuk detail UASnya seperti apa, kalian tunggu saja ya. Tapi intinya membuat aplikasi dengan mengimplementasikan beberapa materi yang sudah kita pelajari bersama. Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan. Terima kasih. Kita ketemu lagi pertemuan berikutnya atau semester berikutnya. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Baik Bapak, Terima kasih. Pagi. Bapak. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Salam. Kosan. Oh. Recording stopped.